Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini di sini saya akan membahas mengenai tata cara pengecekan kaki-kaki mobil, terutama pada mobil bekas ya. Ini yang saya cek mobil Xenia. Untuk tata caranya, mari kita simak video berikut. Kita cek pada bagian jarak antara roda dan flybor. Seperti ini, kita cek di sini jaraknya 5. Pastikan di sisi sebelah kiri itu sama jaraknya, karena meskipun ini hal sepele, tapi di sini bisa jadi identifikasi kerusakan pada mobil tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian shock breaker ya. Di sini pastikan kondisinya tidak ada rembesan oli. Dan silnya ini dalam kondisi rapi dan tidak aus. Seperti itu. Kemudian memastikan apakah shock breaker tersebut mengalami kerusakan atau tidak, kita bisa menggunakan dengan cara kita genjot pada bagian bagasi ya, seperti ini. Di sini kalau kita genjot dan ayunannya pertama kali itu genjot pertama serut, kemudian yang kedua itu agak lembut, berarti kondisinya di situ shock breakernya masih normal. Kemudian selanjutnya setelah kita cek pada bagian shock breaker dan jarak antar roda dan flybor, selanjutnya kita cek pada bagian bearing ya. Ini kita fokus pada bagian kaki-kaki belakang dulu. Kita bisa dongkrak mobil dulu sebelum ngecek bearing ini. Kita dongkrak, kemudian kita putar roda, kita putar, kemudian kita pegang pada bagian batang shock breaker. Ketika kita putar, bearing tersebut rusak, batang shock breaker ini, di sini ada sedikit getaran. Seperti itu. Tetapi ketika kita putar, kemudian kita pegang shock breaker, batang shock breaker ini, dan di sini tidak ada getaran, berarti kondisi bearing tersebut masih normal ya. Seperti itu. Itu kita cek dengan cara secara langsung ya. Ada juga kita cek mobil ini, kita naiki, kalau semua ada suara dengungan, di situ ada kemungkinan bearing tersebut juga sudah mengalami kerusakan. Atau bisa juga kita bawa mobil ini perjalanan sekitar 10 km, kemudian kita pegang pada bagian peleknya ini. Kalau di sini peleknya terasa anget, di situ ada kemungkinan bearing tersebut juga mengalami kerusakan. Itu tata cara pengecekan pada bagian bearing ya. Itu baik bearing pada bagian roda kiri, kanan, depan ataupun belakang, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian kaki-kaki depan ya. Kita cek pada bagian shock breaker dulu, agak masuk ke depan untuk kameranya. Kita lihat di sini, apakah di sini ada rembesan oli atau tidak. Kalaupun ada rembesan oli, berarti di sini kondisi shock breakernya di sini mengalami kerusakan, seperti itu. Kemudian kita pastikan dengan menggunakan trik seperti pengecekan shock breaker bagian belakang tadi ya. Kita buka kap mesinnya dulu. Kita buka kap mesinnya dulu ya. Sebentar, tunggu dulu. Agak depan kameranya. Di sini kita genjot pada bagian rangkanya ya, dengan sini ya. Kalau sini ya kita genjot pecah nanti. Nah di sini kan ayunannya kan ini 2 kali ya. Yang pertama ayunannya sangat kencang, yang kedua ayunannya agak lambat. Berarti di situ kondisi shock breakernya ini masih normal. Selanjutnya kita cek pada bagian sini, ke sini. Pada bagian karetnya ini, karet shock breaker ini. Di sini kita pastikan kondisinya tidak aus ataupun tidak pecah-pecah ya. Sebentar ya, biar kelihatan. Ini kita amati ya, ini kondisinya sudah
ya, tidak ada yang pecah-pecah seperti itu. Jadi ketika mau ngecek ban shock breaker ini, karet yang ada di sini, kita bisa menghidupkan mesin dahulu ya. Kita hidupkan mesinnya, lalu kita belokkan kemudi. Tergantung teman-teman ini mau cek pada bagian shock breaker yang bagian kanan atau kiri. Katakanlah kalau seperti saya ini bagian kiri. Jadi kalau bagian kiri ini kemudi kita putar ke arah kiri. Nanti ini akan naik. Ketika naik kita mudah dalam mau ngecek kondisinya ini. Seperti itu. Jadi ketika karetnya ini sudah mengalami kerusakan atau keausan, di sini nanti kita akan terasa dalam berkendara. Katakanlah kalau kita melewati polisi tidur ya, di situ akan terasa kayak semacam dak gitu. Tidak bisa ayunannya shock breaker tidak bisa stabil. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian T-rod dan long T-rod ya. Harusnya ketika kita ngecek ini kondisinya ini harus didongkrak, tapi di sini saya tidak bawa dongkrak ya. Di sini saya hanya mencontohkan saja. Jadi pertama-tama alurnya untuk pengecekan T-rod dan long T-rod kita dongkrak dulu. Setelah kita dongkrak, kita goyang. Roda ini kita tekan atau kita belok-belokkan kan. Di situ nanti kalau ada suara serak, berarti di situ T-rod ataupun long T-rod itu sudah kena. Nah, fungsi dari long T-rod itu fungsinya itu untuk meredam getaran ya, yang ditimbulkan akibat jalan yang rusak ataupun jalan yang kurang rata, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cek pada bagian bel join ya, apakah bel joinnya ini masih normal atau bel joinnya ini sudah mengalami kerusakan. Tata caranya, tangan kita ini yang sebelah kiri ini di atas, yang sebelah kanan ini di bawah. Kita tekan ya, kita tekan, kita dorong. Nah di situ nanti kalau seumpama ada suara kayak suara aneh ataupun kayak kletek-kletek atau klutuk-klutuk, di situ berarti bel joinnya sudah kena ataupun bel join tersebut sudah mengalami kerusakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk tata cara pengecekan bearing sama seperti roda bagian belakang tadi ya. Kita dongkrak, lalu kita putar, kita pegang batang stok ini. Ketika kita putar, di sini mengalami getaran, terasa getaran, berarti di situ ada kemungkinan bearing tersebut sudah mengalami kerusakan. Ataupun kita bisa buat jalan seperti yang tadi itu, yang bagian belakang. Sekiranya setelah kita berjalan bagian palknya di sini panas, di situ bearing tersebut juga bisa diindikasikan sudah mengalami masalah atau kerusakan, seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah mengecek pada bagian kaki-kaki belakang dan depan. Selanjutnya kita cek pada bagian kemudi ya. Untuk kemudi ini hubungannya berarti sama rak setir atau komponen rak setir. Untuk tata caranya seperti ini. Pertama-tama kita nyalakan dulu. Mesin kita nyalakan. Panas ya. Kemudian selanjutnya kemudian kita putar ke kanan dan ke kiri ya. Seperti ini. Di sini ada suara aneh enggak? Kalau ada suara aneh, berarti di situ ada tanda-tanda rak setir tersebut mengalami kerusakan. Seperti itu ya. Kalau ini nggak ada suaranya sih, masih enak ini. Kemudian kita buat jalan ya untuk memastikan apakah tadi setelah kita melakukan pengecekan itu kondisinya normal atau tidak. Kalau secara langsung tadi kita cek pada bagian depan dan belakang, tadi normal. Selanjutnya kita buat jalan ya. Kita rasakan ini kan banyak gerunjalan. Kameranya ke sana coba. Ini saya di lapangan ini. Jalannya nggak rata. Ya di sini ketika kita melewati gerunjalan ada suara aneh, di situ juga bisa jadi patokan ya bahwa mobil itu kondisinya normal atau tidak. Jadi seperti itu ya untuk tata cara pengecekan pada bagian kaki-kaki mobil.
Semoga ketika teman-teman semua ini membeli mobil bekas bisa mempraktekkan dan dapat mendapatkan mobil bekas yang bagus dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.